Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Pertama itu dulu, 4 aja. Karena itulah yang 12 yang dikata Nabi Musa, dipukulkan batu terpancarlah 12 mata air. Nah itu. Karena ada 4, ada 12. Ada 12 yang harus yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir ya kepada kita, ya. Adalah tapi minimal tidak usah 12 dulu. Itulah yang apa namanya? Mata air yang akan memancar, mata air keilmuan, mata air kepahaman. Itulah sebetulnya hakikat ilmu laduni batin dari semua. Pada dasarnya adalah kita ini mengerti segalanya. Karena pada dasarnya Allah tiupkan pada kita itu bersama ilmu Allah dalam diri kita. Tapi persoalannya terhijab oleh keberadaan tubuh kita. Maka kenapa di ruangan gelap? Biar kita tidak mampu melihat keberadaan kita. Itu satu ya. Jadi setelah Anda menutup tadi semua, kemudian lidah, kemudian katakan, tahan nafas dalam hati, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu apa namanya jabar, qahar, Allahu wahid, Allahu muhaimin, Allahu basir ya. Itu ya yang kemudian setelah itu, setelah kali selesai ucapan itu, atau misalnya 4 aja, Allahu hakun, Allah yang hak dalam hidup ini, Allah hayyun, Allah yang hidup dalam diri kita. Allahu qayyum, Allah yang berdiri sendiri dalam diri kita tadi. Nah itulah Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Tapi dalam hati, dengan lidah bertekuk ke belakang, gigi dirapatkan, tundukan, kita tangan begini, silanya yang benar, boleh duduk tawaruk juga boleh. Tapi yang paling bagus adalah sila dan kaki di depan. Jadi dalam melakukan apapun kita memang tidak boleh tergesa-gesa ya. Kita harus belajar bagaimana sifat Allah yang sabar ya. Karena Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha memiliki kemampuan, tetapi dalam setiap perkara adalah dalam setiap proses dari kun ke fayakun itu, Allah itu adalah sabar dengan proses ya sahabat. Maka oleh karena itu kita pun adalah harus bersabar dalam setiap perkara ya. Itu ya buat Abah doakan semua, dan juga yang baru melahirkan katanya Abah doakan putri kami ya. Abah doakan semoga apa namanya kedatangan putrinya adalah jadi putri yang soleha ya semua. Mas Bambang, Mas Adi, Mas Ridwan, Mbak Hujo, Mas Darmawan, dan semua ya. Yang dari Kaltim kemarin yang WA Abah, Mbah Asri, Abah Sari ya. Semoga dari Kaltim sehat semua, dari Kalsel juga sehat semua, dan berkah semua. Mohon maaf pagi hari ini agak terlambat Abah ya, karena memang kemarin selama berapa hari ini kurang tidur sahabat ya. Alhamdulillah kita kedatangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian juga kita kedatangan Kiai Alawi ya. Kemudian terakhir kita ketemu dengan Gus Abbas juga. Dan banyak lagi yang lainnya, alhamdulillah apa namanya atas izin Allah ya berkumpul di Abah Setu di sini ya. Semoga Abah doakan semua para guru kita ya, para romo ya, khususnya Kiai Imaduddin senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga Gus Abbas, Kiai Alawi, dan juga Abah mendoakan semua baik Kiai Nur Ihya dan seluruh kiai semua yang ada di PBNU, yang dimanapun, di Muhammadiyah dan dimanapun semuanya, ulama-ulama Nusantara senantiasa ada di dalam kebahagiaan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pagi hari ini sahabat, Abah akan mencoba menjawab dari pertanyaan beberapa ikhwan tentang bagaimana untuk membuka ketajaman batin ya. Karena pada dasarnya kebanyakan dari yang Abah lihat ya, yang Abah yang tamu-tamu yang datang ke Abah maupun anak-anak Abah yang ada di sini di majelis semua, waktu pertama awal datang itu memang ya kalau Abah lihat
latifah qalamnya ya, memang kebanyakan adalah sesungguhnya dari kita ini sudah alam bawah sadarnya sudah terlalu lama terdoktrin sahabat, sehingga terjadi adalah kebutaan mata batin ya, sehingga mata batin kita menjadi tumpul ya, tidak akan mampu melihat sesuatu dengan jelas ya, walaupun dia adalah tahfidz Quran sekalipun. Dia tidak akan mampu melihat sebuah persoalan adalah dengan menggunakan pandangan, karena dalam pandangan itu siapa Mas Arief ya yang bertanya tentang bagaimana cara membuka mata batin ya, sesungguhnya biasakan dengan cara menutup mata dohir. Nah, Mas Arief ya, yang sudah Abah ajarkan adalah dengan menutup adalah menutup penglihatan, pendengaran, kemudian syukur-syukur kalau Kang Arief sudah punya ruangan gelap di rumahnya ya, kita harus punya ruangan gelap untuk duduk, untuk kita menghilang ya sahabat, bahasanya adalah untuk menghilang. Coba nanti Anda rasakan bahwa yang tadinya segalanya adalah, karena pada dasarnya banyak orang itu, kenapa sampai ada orang yang bunuh diri, orang yang betul gelisah luar biasa, karena pada dasarnya itu adalah tertutupnya mata batin terhadap melihat sebuah kebenaran sahabat. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang banyaknya jin dan manusia masuk neraka jahanam karena tertutupnya mata hati. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ya. Kemudian walahum ayunun la yubshiruna biha, pandangan batinnya juga buta. Walahum adanun la yasma'una biha, dan juga pendengaran batinnya tuli ya sahabat. Jadi jangan aneh kalau dalam lingkungan kita tidak mudahnya orang untuk menerima nasihat dan lain sebagainya. Memang hakikatnya adalah taufik dan hidayah dari Allah. Tapi pada dasarnya apapun yang akan masuk ke dalam kepada dirimu, apakah itu Quran, apakah itu hadis, apakah itu nasihat dari orang tua, maka dia hanya akan masuk ke telinga kanan dan masuk ke telinga kiri. Sejuta penceramah pun dihadirkan setiap hari kepada dirinya, dia tidak akan pernah menemukan kesadaran ya. Karena pada dasarnya apa yang Anda dengar adalah hanyalah konsumsi telinga, masuk dari kanan adalah keluar dari kiri, dari semuanya. Seharusnya kita memandang itu dengan sini ya. Makanya tadi malam Abah membahas tentang 4 papat 5 pancer, karena tubuh kita ini terdiri dari 4 papat ya. Manusia diciptakan dari tanah, tapi sesungguhnya bukan tanah. Karena tanah itu berasal dari air, dan air itu berasal dari angin, dan angin itu berasal dari api ya. Disitulah maka dari alif, dari hu, kita ini dari hu berasal dari lam akhir berasal dari lam awal berasal dari alif. Sementara alif itu adalah punya makna nar dan nur, atau jannah dan nar tadi semua. Maka tentang surga juga bukan letak geografis, tapi sesungguhnya adalah surga itulah sesungguhnya antara positif dan negatif ya sahabat, yang harus kita pandang dalam kehidupan. Maka oleh karena itulah cara membukanya kalau menurut Abah, biasakan ya, misalnya dengan duduk bersila ya, karena nanti kenapa banyak orang yang ribuan datang ke Abah ya, semuanya sama mengeluh tadi semua. Kenapa Bah, dalam pandangan saya kok mumet sekali, saya tidak mampu melihat mana yang baik itu baik, mana pekerjaan yang harusnya saya kerjakan, mana usaha yang harusnya saya kerjakan, saya nggak ada bayangan sama sekali. Semuanya gelap dalam mata saya. Itu barangkali ada juga kasus buat panjenengan semua. Bahkan kalau sudah demikian, dikasih dalil kayak apapun, Anda baca kitab rajin kayak apapun, maka tidak akan pernah menemukan mafhumnya daripada nas yang Anda baca itu ya. Sehingga ayat adalah ayat ya, hanyalah lewat saja, hanya sebuah irama, hanya sebuah suara yang muncul dari bacaan Al-Quran itu, tetapi tidak menampakkan apa yang pesan Allah ya kepada kita yang bisa dirasakannya. Maka dalam sebuah ayat pada saat
apa namanya, orang yang beriman itu adalah pada saat dibacakan ayat Allah dia akan bergetar hatinya. Iya, betul itu. Karena memang sesungguhnya harusnya demikian, ya. Tetapi walaupun Anda dibacakan apa namanya oleh 1000 orang tahfidz sekitar Anda, tapi pada saat di sini adalah gelap kematian, ya, kolbunya, maka sesungguhnya tidak akan berpengaruh kepada apapun yang apa nasihat yang disampaikan kepada Anda tadi semua, ya. Maka inilah cara latihannya kepada Abah. Maka biasakan adalah belajar setiap hari itu sekali-kali jadi hamba. Belajar jadi hamba. Jangan selalu ingin jadi tuan. Seolah-olah kita punya kehidupan. Seolah-olah aku punya hidup. Seolah-olah aku punya keluarga. Seolah-olah aku... Nah, belajarlah seperti dalam tidur. Mas Arif pada saat tidur, ingat nggak agama sampean apa? Nggak ingat kan? Pada saat Mas Arif tidur, ingat nggak Mas Arif punya istri atau punya anak? Nggak kan? Pada saat Mas Arif lagi tidur, pada saat misalnya Abah todongkan pisau atau pistol di kepala, takut nggak? Enggak kan? Nah, itu yang pertama harus dilatih. Pada dasarnya bahwa seperti halnya, makanya kenapa tentang konsep al-mutu qabla an tamutu itu adalah apa, mati dalam sejorning urif dari semua, ya, apa supaya kita bisa hidup dari sesungguhnya, belajar mematikan. Tetapi karena tadi kan nafi isbat, pada saat kita belajar mati sebetulnya kita menguripkan tadi semua, pandangan batin kita menjadi jelas dari semua, ya. Kemudian juga pandangan telinga batin kita juga menjadi apa namanya jelas dari semua. Karena kalau seandainya sudah ada doktrin itu semua, nah itulah kenapa kata Allah khatamallahu ala qulubihim, tuh kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, maka terkuncilah hatinya, kemudian juga apa namanya terkuncilah pandangan matanya, batinnya, terkuncilah adalah pendengarannya. Tadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Kalau sudah demikian kita itu ulaika kal an'am, ya. Kita ini binatang, ada bedanya. Karena pada saat punya kolbu tidak digunakan untuk merasakan, pada saat kita punya mata batin tapi tidak bisa menggunakan, ya, maka disitulah kenapa orang itu kurang teposeliro, kenapa orang itu kurang empati, kenapa orang itu kurang apa namanya, itulah karena pada dasarnya terjadi kematian mata batin, ada kebutaan mata batin, kemudian juga terjadi adalah kematian hati. Maka mari Abah tidak akan banyak bicara pada kesempatan ini. Abah ingin menjalankan praktek saja, ya. Maka yang pertama, biasakan pejamkan mata, ya. Lagi duduk lagi apa, pejamkan mata, gigi dirapatkan, lidah dibalikan ke belakang, Mas Arif, ya. Ya, pertama tarik nafas dulu, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan, ya, dan tahan di dalam, kita tahan, lidah tetap berbalik, tekuk ke belakang, ya, kemudian gigi dirapatkan, mata dipejamkan, tundukkan ke bawah, tarik, tahan sekuatnya. Sebelum diisi kalimah, Anda tahan aja dulu. Anda belajar mati, latihan mati. Karena mati itu adalah tidak adanya nafas, ya sahabat. Pada saat tidak ada nafas, Anda bersama Allah pada dasarnya. Nah, gitu kan tadi. Nah, itu. Pada saat inilah, ya. Ini Abah ke Mas Arif, ini masih orang syariat, ya, gitu. Jadi bahasanya adalah pada saat Mas Arif nahan nafas itu belajar sesungguhnya hidup bersama Allah. Karena pada saat Mas Arif mati, Allah yang ada, kan gitu. Nah, itu. Buat yang orang ma'rifat lain lagi bahasanya, kan dari semua. Jadi duduk, ya, tangannya adalah tangan kiri di atas seperti ini, ya, di atas perut di sini. Kakinya adalah boleh sila, ya, yang kaki kirinya naik ke atas kaki kanan, silanya, ya. Kemudian tangan kita di atas sini. Kemudian kita duduk dengan tenang tadi semua, ya. Itu biasakan oleh kita setiap hari itu, sahabat. Jadi kita supaya hidup ini ada yang bimbing. Hidup ini bukan layangan putus. Hidup ini adalah nggak usah panikan, gitu kan tadi semua. Percaya. Nah inilah
kita harus merasakan, sadari bahwa Anda ini punya dalang yang luar biasa. Punya dalang yang tahu mana yang terbaik buat Anda tadi semua, ya. Maka untuk menyambungkan dengan dalang, supaya dalang yang melakukannya untuk Anda adalah tadi, duduk, rapat digigikan, pertama tarik dulu, nafas pelan-pelan, tadi, buang, Allah. Terus, Allah, kemudian, Anda tahan. Tahan sekuatnya. Ini belum diisi kalimat, nanti Abah isi kalimatnya, ya. Allah aja dulu, masuk keluar. Karena kata baginda Nabi, man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas tidak bersamaan dengan zikir pada Allah, ingat pada Allah, karena nafas itu adalah ruh, ruh itu adalah hayat, hidup, ya, nyawa, nyawa itu adalah hayat, hayat itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Nur Muhammad, maksudnya adalah Nurullah, Nurullah adalah Allah. Berarti nafasmu itu adalah, nah itu, gitu. Karena sesungguhnya hiduplah kita ini, hakikat Allah pada diri kita, dan cirinya hidup itu adalah nafas. Maka biasakan berhenti menahan nafas tadi semua. Setiap hari coba lakukan, ya. Maka insya Allah itu nanti lama-lama, pertama adalah tubuh kita diberikan apa namanya kesadaran tadi semua. Itulah kenapa para guru-guru kita, romo kita bersemedih, ya. Demikian pula baginda Nabi Muhammad SAW di Jabal Nur. Kalau Anda lihat Jabal Nur, Gua Hiro, kan mustahil Nabi sholat kan tadi semua. Tapi adalah duduk, itulah yang dilakukan baginda Nabi. Orang mereka bilangnya adalah tahanut atau apa namanya tapa atau atau topo, ada lagi yang bilang tapa geni gitu kan tadi. Apalagi lah istilahnya. Istilahnya adalah bagaimana kita menenangkan diri kita tadi semua, melepaskan segala pikiran kita, melepaskan segala perasaan kita yang sesungguhnya yang membuat Anda menjadikan beban, tidak bahagia, begitu menekan. Punya anak kok kenapa jadi beban, punya istri kok kenapa istri itu jadi beban. Harusnya Anda bahagia melihat istri itu adalah karena dia adalah bidadari Anda. Punya anak kok jadi beban, nama anak tambah beban, tiap hari mikirin SPP, tiap hari mikirin ininya, bagaimana biayanya. Nah itulah yang menjadikan kehidupan lelah. Tadi semua sahabat, ya. Bangun tidur, sebelum tidur masih kebayang tentang semua apa yang Anda butuhkan besok dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena kita ini sudah diatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah. Alhamdulillahi Rabbil. Rabb itu adalah Allah yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur. Tapi kebanyakan kita nggak mau dipelihara. Kebanyakan kita adalah sok tahu. Ya, inilah yang harus kita latih. Maka coba yang Abah, metodologi yang Abah, yang sudah Abah terapkan, yang sudah Abah rasakan, ya. Jadilah kita pusat apa namanya epicentrum. Jadilah kita pusat orbit. Seluruh makhluk adalah kepada Anda. Andalah pusat orbitnya. Bukan Anda merupakan bagian yang dipontang-panting di bawah oleh orbit. Sehingga membuat Anda lelah dalam hidup. Ya, lelah dalam bekerja, lelah dalam berumah tangga, lelah punya anak, lelah berhadapan dengan masyarakat, lelah hidup, ya. Tapi mati pun takut. Ini kan masalah kan tadi. Hidup takut, hidup capek, mati capek gitu kan tadi. Ayo coba, ya. Biasa walaupun rumah Anda sekecil apapun kata Abah, ya buatlah mungkin 1 meter kali 1 meter pun boleh, ya. Ambil apa namanya buat alat gordeng yang Anda bisa tutup, ya. Atau Anda punya kamar sekalipun yang gelap sama sekali boleh tadi semua, ya. Anda biasakan duduk di kegelapan itu untuk membuka apa? Cakrawala apa namanya basyiroh, mata batin kita menjadi jernih tadi semua, ya. Pandangan kita semakin jelas tadi kita semua. Itulah menggunakan pandangan Allah tadi semua, ya. Maka karena Abah juga ada ro'a, ada nazoro, ada basyiroh, ada absor, 4 penglihatan itu dari semua.
Maka seseorang yang penglihatannya dengan basyirah, walaupun dalilnya sama, 1000 orang dengan pandangan yang lain tentu tidak akan pernah menemukan. Maka ketajaman orang yang sudah basyirahnya hidup, maka dia akan menemukan setiap huruf itu mafhumnya jauh lebih banyak bisa didapat daripada orang-orang yang hanya memahaminya satu lapis saja tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi pertama latihannya itu. Jadi tahan napas, tarik ya oleh kita tadi. Pindahkan pandangan dari sini. Maka nanti kata Abah, kenapa harus ruangan gelap? Karena nanti itu sahabat, sesungguhnya kita bisa melihat di kegelapan malam sekalipun ya. Kita bisa melihat, cuma harusnya dilatih tadi semua ya. Maka yang sudah dapat ijazah adalah dari Abah ada menutup mata seperti ini ya. Nah ini adalah menutup di tempat yang gelap ya tadi semua sampai nanti sebetulnya tidak usah ditutup lagi, tetapi ini adalah untuk membuktikan bahwa kalau dalam kitab Nabi Ibrahim, pada saat kata Nabi Ibrahim, ya Allah bagaimana cara menghidupkan orang mati, kata Allah fahud arba'ata minat tohiri, ambillah 4 burung cincang. Nah itulah, cincanglah penglihatanmu, pendengaranmu, kembalikan kepadanya, tutuplah hidungmu, tutuplah mulutmu. Itu maksudnya 4 burung itu di kepala. Nabi Ibrahim itu. Jadi 4 burung itu jangan dibayangkan secara syariat 4 burung kemudian dicacang-cacang ditaruh di 4 gunung. Bukan begitu maknanya. Tetapi adalah tadi ini ditutup untuk menemukan kesadaran yang sejati dari pandangan ini. Maka dikatakan dari 4 gunung ya. Gunung kalau Al-Qur'an hadis menjelaskan tentang jabal itu adalah kesadaran yang tinggi dari semua ya. Makanya kenapa ada Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu adalah sadar, Al-Muntaha itu adalah di penghujung kesadaran tertinggi adalah Sidroh Al-Muntaha tadi semua ya. Maka itulah kata Allah wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah sebagai penghujung daripada apa namanya kita semua ya. Maka itulah pandangan dengan Allah itu bukan dengan pandangan sini. Sini hanya untuk bekal buat dari Allah kepada kita untuk melihat makhluk ya. Dari semua. Nanti pindahkan. Maka kenapa cinta itu bahasa pandangan dari mata jatuh pandangan mata jatuh ke hati. Nah ini ya cinta itu makanya jatuh cinta itu adalah dari pandangan mata pindah ke hati dari semua. Maka inilah yang harus hidup di sini. Di sini ada penglihatan. Maka kata Allah walaqad yang tadi ada lahum qulubun la yafqahuna biha, pada saat hatinya kolbunya terkunci di dalamnya ada walahum ayunun, maka ada mata batin ya. Nah itulah yang akan membuka. Dan kenapa kita tertutup? Bahkan kata ilmu pengetahuan, kata ilmu hipnosis, kita ini hanya sekarang ini bermodalkan 12%. Bayangkan, hidup di alam dunia ini hanya dengan 12% kesadaran. Jadi pada saat manusia lahir itu hanya dengan 12% kesadaran. Tadi. Nah, sementara 88% kesadaran manusia tertidur dari semua, ya. Berarti Anda menggunakan kesadaran, sahabat semua, Kang Arif bekerja menggunakan 12% kesadaran. Belajar agama hanya 12% kesadaran. Nah, kemudian pada saat 12% kesadaran itu, apalagi sudah diambil dengan agama doktrin tadi semua. Agama itu adalah bukan doktrin tadi semua. Maka kata Abah, kerusakan kita ini semua adalah 100 tahun dengan metodologi Ba'alwi ini adalah dengan doktrinisasi. Itu semakin membuat parah tingkat kesadaran manusia. Ya. Kesadaran kita, tertutuplah kebenaran di hati kita. Maka jangan aneh, Abah tidak menyalahkan muhibin. Karena sudah tertutup. Kalau sudah tertutup, walaupun kata kita, bisa lihat nggak? Oh, enggak. Tadi semua. Itulah. Jadi jangan marah Anda kepada muhibin. Ya. Karena pada saat orang sudah jatuh cinta, love is blind. Tadi semua. Inilah. Tadi. Yang kasihan memang kasihan sama mereka. Harusnya dibuka kesadarannya. Sebenarnya pada saat dibuka kesadarannya, oh yang tadinya coklat, oh ternyata tai kotok gitu kan tadi. Makanya itulah kenapa ada bahasa, kalau orang sedang jatuh cinta, tadi semua ya, tai kotok asa coklat. Tapi pada saat sudah membenci, coklat serasa tai kotok gitu. Itu sesungguhnya tentang rasa. Makanya kenapa pada saat orang mencinta, 99 keburukan misalnya dari Habib itu misalnya gitu ya. Contoh maaf sahabat tadi. Ini contoh buat contoh. Ada tidak akan mampu dilihat oleh dia karena buta. Tidak mampu dilihatnya. Karena yang dia lihat setetes kebaikan yang ada itu. Itu ya.
Ini maksudnya. Makanya tadi itulah bahayanya kalau kolbu kita ini sudah tertutup semuanya. Itulah yang kata Allah lahu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adim. Tadi adzabun adim itu bukan disiksa di neraka, dilelepin, bukan. Tapi adalah kamu akan menderita sendiri dalam kehidupan ini, tidak mampu melihat cahaya, tidak mampu melihat cahaya kebenaran, tidak mampu melihat yang baik, kan itu saja. Itu hadap yang tadi. Makanya kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuh. Siapa yang bersyukur akan ditambahkan, siapa yang kufur akan diberikan. Inna adzab itu kalau orang membayangkan adzab itu langsung direbuslah, dibakar di dalam neraka lah, bukan. Ini semua. Jadi kita harus mengerti bahasa-bahasa Al-Quran tadi semua. Kalau syukur kamu akan ditambahkan kebahagiaannya, ketenangannya. Tapi kalau kufur, nah itu sesungguhnya kamu akan terasa sempit dalam pandanganmu. Itu yang maksud Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, ya. Nah, itu sahabat ya. Jadi biasakan, kata Abah, silahkan buat cari kamar masing-masing setiap hari itu, ya. Duduk 2 kali saja. Syukur kalau bisa yang duduk jam 12 malam. Pergantian hari antara antara jam misalnya, itulah pas pergantian hari. Ya jam 12 malam lah gitu. Begitu lewat tank jam 12 malam Anda ambil setelah berwudu, setelah Anda duduk semua ya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi di Gua Hiro tadi semua. Tadi, maka kisah Malak Jibril itu adalah, itu kalau secara syariat kan Malak Jibril datang gitu kan tadi, padahal secara hakikatnya ada di dalam diri baginda Nabi dari semua ya. Nah, itu inilah ya, makanya makna syariat dan makna hakikat itu jauh maknanya dari semua. Jadi kita duduk, kemudian kita walaupun duduk pejamkan mata, maka di awal tutup mata ini, tutup telinga ini, tutup hidung ini, tutup mulut. Terus keluarkan nafas, tarik nafas, tahan oleh kita. Buang, Allah. Nah, setelah itu Anda lakukan mungkin beberapa kali, kemudian Anda sudah merasakan dengan, barulah bisa diisi dengan kalimat yang pertama. Misalnya. Kalau tadi kan, Allah. Nah, sekarang, tahan, ya. Lidah tetap bertekuk ke belakang, gigi rapatkan. Tadi semua Anda berhenti bernapas, tahanlah sekuat Anda, maka dikatakanlah di situ dengan kalimat ya. Pertama adalah yang harus Anda lakukan adalah Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid. Tadi ya. Allahu ajiz, Allahu kadang-kadang Abah suka lupa kalau lagi tadi ya. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Pertama itu dulu, 4 aja. Karena itulah yang 12 yang dikata Nabi Musa, dipukulkan batu terpancarlah 12 mata air. Nah itu. Karena ada 12. Ada 12 yang harus yang diajarkan oleh Tuhan Abdul Qadir ya kepada kita ya. Adalah tapi minimal tidak usah 12 dulu. Itulah yang mata air yang akan memancar, mata air keilmuan, mata air kepahaman. Itulah sebetulnya hakikat ilmu laduni batin dari semua. Pada dasarnya adalah kita ini mengerti segalanya, karena pada dasarnya Allah tiupkan pada kita itu bersama ilmu Allah dalam diri kita. Tapi persoalannya terhijab oleh keberadaan tubuh kita. Maka kenapa di ruangan gelap? Biar kita tidak mampu melihat keberadaan kita. Itu satu ya. Jadi setelah Anda menutup tadi semua, kemudian lidah kemudian katakan, tahan nafas dalam hati, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajiz, Allahu jabar, qahar, Allahu wahid, Allahu muhaimin, Allahu basir ya. Itu ya yang kemudian setelah itu, setelah kali selesai ucapan itu, atau misalnya 4 aja, Allahu hakun, Allah yang hak dalam hidup ini, Allah hayyun, Allah yang hidup dalam diri kita, Allahu qayyum, Allah yang berdiri sendiri dalam diri kita tadi,
Nah itulah Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Tapi dalam hati, dengan lidah bertekuk ke belakang, gigi dirapatkan, tundukan, kita tangan begini, silanya yang benar. Boleh duduk tawaruk juga boleh. Tapi yang paling bagus adalah sila dan kaki di depan. Atur napas semua. Insya Allah ini juga akan mengurangi Anda kalau Anda pemarah. Bahkan juga akan mengurangi kalau Anda vertigo ya. Ada vertigo yang suka puting beliung. Itu vertigo itu sebetulnya didasarkan karena tadi Anda adalah orang labil awalnya tadi, sehingga tadi kenapa vertigo itu sebelah tadi semua ya. Kan kita ini ada otak kecil, ada otak besar, ada otak kanan, ada otak kiri ya. Coba ini aja dulu amalkan setiap pagi, kemudian dalam hati. Kemudian boleh yang kedua dicatat aja dulu, nanti Abah jajakan ya. Sama kayak tadi duduknya, mata dipejamkan tadi semua. Usolli lam jalalah ya. Usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah tadi semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua. Nah itu dalam keadaan kita di dalam hati, itu bukan diucapkan dengan mulut ya. Sama lidah berbalik tadi, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua ya. Nah, dalam setiap kegiatan sehari-hari selalu awali bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Nah, kemudian dalam aplikasinya setiap hari itu latih oleh kita. Mungkin beberapa saat kita hilangkan kesadaran keberadaan diri kita tadi semua. Maaf ya, ini ucapan yang boleh diucapkan dengan hati tapi tidak boleh diucapkan dengan mulut tadi semua. Berarti sesungguhnya aku Allah dan diriku tidak ada. Inilah seolah sesungguhnya diri kita adalah, nah itu tadi semua. Tapi tidak ada halal diucapkan dengan hati, haram diucapkan dengan mulut. Abah hanya memberikan, maka tubadil istilahnya tadi, dari isim fi'il, fa'il ke isim maf'ul tadi semua. Jadilah kita semua adalah objek. Maka sekarang tadi kalau di sisi wayang, sekarang di sisi dalang tadi semua ya. Maka kita belajar dalang dalil adanya wayang, bukan wayang dalil adanya dalang tadi semua. Itulah tubadil tadi semua. Kenapa dalam rukun takbiratul ihram itu ada qasad ya, ada qasad ya, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil tadi semua ya. Pertama dari qasad. Qasad itu siapa yang niat. Kemudian ta'arud. Ta'arud itu bagian mana yang harus kita bawa di dalam hidup. Tentu saja ruh. Karena Allah nyuruhnya nafahtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Sujudlah kamu pada ruh itu, gitu. Tapi kebanyakan kita manusia sujudnya pada jasad, sama kayak tadi semua. Maka iblis tidak mau sujud, dikiranya oleh iblis itu sujud pada tubuh Adam. Padahal tidak. Kenapa iblis tidak mampu melihat? Nah, ini contoh sahabat. Contoh kenapa tentang iblis itu adalah dari kata ablasa tadi semua ya. Karena kita nggak sadar, kitalah iblis itu sesungguhnya. Pada saat kita tertutup dari kebenaran, pada saat kita tidak mampu melihat kebenaran, kita iblis, gitu kan tadi. Makanya dalam ayat tadi kan jelas, faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Tadi, nafahtu fihi mir ruhi. Tadi, aku tiupkan ruhku kata Allah. Berarti ruh bukan ruh Adam, ruh Allah yang pada Adam itu. Maka kata Allah, faqa'u lahu sajidin, sujudlah pada ruh itu. Maksudnya sujud itu, nurutlah pada ruh itu. Ikutilah ruh itu, bukan tadi semua. Faqa'u lahu sajidin, sujud. Maka malaikat itu fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semuanya juga sujud. Sujud itu nurut, patuh tadi semua. Tidak berontak tadi semua. Iblis, illa iblis tadi. Kecuali iblis yang tidak mau sujud tadi semua. Nah, kebanyakan sadar tidak sadar kita ini sering bicara iblis. Tadi bahkan waktu pergi ke Makkah ngelempar jumroh, melempar iblis, tidak sadar iblis yang sedang melempar iblis, gitu kan tadi semua. Ya, ini karena tidak mampu melihat, itulah iblis tadi semua. Ya, iblis kenapa tidak mau sujud?
pada saat faqa'ulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Maka Allah bertanya kepada iblis, qala ya iblis, dari surah. Pada sebetulnya itu pertanyaan kepada jasad kita. Qala ya iblis, kan kisah Adam. Adam kan baru turun. Ruh dan jasad tadi semua. Itu sebetulnya pembicaraan dalam diri kita semuanya. Dalam diri kita semua. Maka kata iblis seolah berkata, qala ya iblis, seolah hei badan, tadi kenapa kamu sujud pada ruh? Itu sebetulnya. Hei badan, kenapa kamu nggak tunduk pada ruh? Tadi. Qala ya iblis, qala ya mala apa namanya? Allah takuna ma'asyajidin. Kenapa kamu tidak mau sujud? Kata iblis apa? Qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Tadi. Dia pada aku tidak pernah mau sujud kepada tubuh. Nah, berarti sesungguhnya iblis itu memandang kepada jasad cangkang ini tadi semua, sahabat. Kayak itu. Nah, maka itulah kenapa harus kita melakukan pemindahan tubadil tadi. Tadi yang tadinya adalah gerak badan, sekarang pindahkan. Karena badan ini tidak bisa bergerak, sahabat, tanpa gerak ruh. Ya. Harusnya kita melihat pun si ruh, mendengar pun si ruh, berilmu pun si ruh, bergerak pun si ruh, kudrat pun si ruh, irodat juga si ruh, hidup juga si ruh. Tadi semua ya. Tadi semua. Maka tadi. Berarti kalau ruh itu siapa? Muhammad. Karena A'yan Sabitoh itu adalah Muhammad, Rasulullah. Bukan Rasulullah di Madinah, ya. Pahami ya, tadi semua adalah sesungguhnya melihat kita Nur Muhammad, mendengar kita Nur Muhammad. Ganti. Kalau tadi melihat kita ruh, mendengar kita ruh, tadi basor kita ruh, sama kita ruh, kalam kita ruh, ilmu kita ruh, hayat kita ruh, kudrat irodat kita ruh. Nah, sekarang ganti. Karena ruh itu adalah Muhammad, Nur Muhammad. Sesungguhnya. Berarti melihat kita lah Nur Muhammad. Sesungguhnya. Mendengar kita adalah Nur Muhammad. Hidup kita adalah Nur Muhammad. Kalam kita adalah Nur Muhammad. Maka kudrat kita adalah kudrat Nur Muhammad. Dari semua. Ya. Itulah A'yan Sabitoh. Tapi kalau tubuh kita Adam tadi A'yan Kharajiyah. Dari semua. Ini adalah makanya kebanyakan diri kita adalah mati. Karena kita adalah menjadi manusia jasad. Kita menganggap bahwa yang ada inilah yang ada ini. Maka kalau kita hidup memegang kepada apa yang ada, yang nampak, yang wujud, yang kelihatan, yang ada rupanya ini nih, kayak Abah gitu. Bukan ini Abah ini, bukan. Kalau ini mah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini diciptakan, maka disebut jasmani. Jasmani, jas yang dibuat dari air mani. Ini jasmani ini. Jas, kan jas itu gagah kan, kita pakai jas. Nah ini kita ini jasmani, jasnya, si ruh. Tapi si jas itu yang merasa gagah akhirnya. Jasman. Padahal terbuat dari mani. Maka Allah ingatkan banyak dalam, hei manusia. Sesungguhnya kamu diciptakan dari air mani. Kenapa sekarang kamu sombong melawan diriku, kata Allah. Akhirnya begitu. Ya. Allah begitu banyak ayat mengingatkan kepada kita tentang sombongnya manusia. Bahkan melawan Allah dari semua. Ya. Karena ada si jasmani tadi. Jas yang terbuat dari air mani. Dari semua ya. Nah inilah yang harus kita, maka tujuan daripada kholwat tadi adalah membuka mata batin kita adalah dengan membiasakan kita duduk di tempat gelap. Menghilangkan tadi adalah dengan ta'arud. Nah tadi kan ta'arud adalah niat. Siapa yang niat? Kita tidak bisa niat. Karena yang niat sebelum kita gerak, Allah sudah menggerakkan lebih dulu. Sebelum engkau niat, Allah sudah niat lebih dahulu. Maka disitulah kita harus pahami. Ya. Kenapa Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i itu berbeda? Dalam rukun sholat niat itu kalau Imam Hambali, Imam Hanafi tidak memasuk, Imam Maliki dan Imam Hanafi tidak memasukkan niat dalam sholat itu ke dalam rukun. Ya, tapi Imam Syafi'i dalam masuk dalam rukun. Kata Imam Malik, siapa yang niat? Bukan saya. Tadi semua. Sebelum saya niat sholat pun saya sudah disolatkan. Kan itu bahasanya. Kemudian ta'arud itu bagian tubuh mana yang harus dibawa dalam hidup, dalam sholat, dalam apapun. Berarti harus ruh. Maka tadi kenapa dalam sholat Abah suka banyak ajarkan kita, bukan tubuh kita yang sholat, tapi ruh yang sholat. Tadi makanya tubuh kita ini harus kembalikan dulu cangkang ini. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun,
La maujudun bihaqi ilallah. Nah, karena pada saat hilang wujudmu, jadilah wujud Allah. Itulah tubadil. Semua. Ya. Kemarin Abah begitu jelas ngejelaskan bab wujud kan. Silakan Anda dengar lagi tadi semua. Sampai banyak itu apa namanya, aduh bah itu jelas banget buat terayalah. Allah itu terang kok, makanya Allah itu nur itu apa? Terang. Terus Allah itu apa? Nyata. Berarti udah terang, nyata. Allahu nur. Allah itu terang. Terus nur itu terang. Allah itu nyata. Maka udah terang, nyata. Maka itulah maka kenapa dalam kemarin yang Abah bahas kaifa yutasawwaru kaifa bagaimana dibayangkan Allah terhalang. Ah itu tadi. Nah, inilah kemudian sekarang terapkan tubadil pada diri kita. Berarti kalau begitu, kalau semua alam begitu, berarti kita pun siapa kan gitu. Maka itulah kita latih belajar menghilangkan, karena la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang diri kita. Segalanya adalah sesungguhnya. Inilah kalau bahasa orang tua saya, ini adalah kucing. Ruh kita adalah tikus. Tikus tidak akan keluar selama kucingnya masih hidup. Nah itu tadi semua. Ruh tidak akan terbang menuju Allah. Bahkan banyak sahabat, pada saat kita tidur, kita bisa wusul pada Allah saat kita tidur. Maka dalam kitab Syirul Asrar dikisahkan orang yang tidur tapi ruhnya terbang menuju Allah. Nah, tapi kita harus latih dulu kesadaran tubuhnya. Kita harus belajar dulu tentang al-mutu qabla an tamutu. Kita belajar mematikan diri kita, ya. Itulah kenapa kita di dalam kita harus belajar mematikan hidup kita dari semua, ya. Dari mana itu, Mas? Dari Panjang. Ya, silakan duduk aja, ya. Bot di sana aja, Bot, di rumah aja. Di rumah aja, ya di rumah aja. Ya. Sini mah kotor. Ya itu ya sahabat ya, kebetulan ada pagi Abah sudah ada kedatangan tamu. Jadi itu ya tujuannya kenapa kita harus belajar mematikan itu, karena kenapa harus di ruangan gelap dan kenapa harus ini, karena kita ini biar belajar menghilangkan tubuh ini dari semua ya. Belajar menghilangkan keberadaan wujud ini. Nanti pelan-pelan kita akan merasakan sendiri kok berpindahnya dari isim fa'il ke isim maf'ul. Maka tadi kenapa ada ta'arud, ada ta'yin. Kemudian ada ihram. Ihram itu apa? Karena ihram kalau kita pergi ke tanah suci pakai ihram. Nah itu tertutupnya diri yang dohir, nampaklah diri yang batin. Kan dalam perjalanan kita ini harus yang luar ini masukin ke dalam, yang dalam keluarkan. Kan tadi kata hikam, adharo wis kadohirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Nah, awalnya batin tadi semua. Tapi kemudian dalam prinsip kita sehari-hari, yang batin itu kita dohirkan, yang batin kita keluarkan. Kayak Batman, celana dalam kita pindah di luar gitu kan tadi semua. Nah, kita diri dohirnya masukin ke dalam, keluarkan diri batin kita. Berarti kita berjalan dengan tadi. Maka tadi waqwa, dan kita harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, wujudnya tubuh kita, li'annahu karena satunya Allah adalah ad-dhahir. Berarti dialah yang harus yang dohir. Jadi cara mendohirkan Allah adalah membatinkan diri Anda. Tadi semua. Jadi kalau Anda yang dohir, yang wujud, maka selamanya Allah itu adalah gaib kepada Anda. Tadi semua. Nah kalau seandainya Allah yang ada, berarti yang dohir sekarang, berarti dia maha gagah. Bukan dirimu lagi yang tadi lemah. Bukan dirimu lagi yang mudah menyerah. Bukan dirimu lagi yang tadi merasa miskin. Bukan dirimu lagi yang tadinya adalah bodoh. Tapi dia menguasai dirimu. Akulah. Tadi semua. Akulah Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bahkan nanti bagi orang-orang sudah sampai, nanti terdengarlah. Tadi semua. Ya Kudus, ya Salah, ya Muhaimin. Entah dari mana bagian tubuh kita. Dia bunyi. Dia bunyi semua. Ya. Itulah ya sobat saya. Kalau biasakan kita tubadil. Tadi semua. Mengasuhkan diri yang dohir. Mengeluarkan diri kita yang batin. Nah ini. Ya. Nah sekarang kan kita ini udah paceklik dengan ulama-ulama yang demikian. Karena sekarang ini jadi ulama-ulama dohir semua. Ya. Nah itu ya sahabat maksud Abah. Jadi cara untuk melatihkan. Biasakan, itulah yang disebut dengan tubadil. Tadi semua berarti yang ada, yang berjalan, yang hidup, oh tentu gagah. Dia itu goni, dia itu mugni, dia itu rozak. Tadi. Tapi dia ra'ufur rahim, tapi dia ghafurur rahim.
Tapi dia itu khairur razikin. Wah, ilmunya tidak terbatas. Rizkinya tidak terbatas. Tadi itulah maksud ada bahasa man yasha. Yahdillahu linurihi man yasha. Kalau sudah man yasha berarti adalah man yang sekehendaknya dia. Tadi semua ya. Kalau sudah sekehendaknya dia berarti waduh, Anda ini sudah menjadi manusia unggulan. Tadi semua ya. Itu ya sahabat. Jadi itu ya maksudnya biar kita lepas daripada segala neraka yang ada. Anda tidak sadar bahwa pada saat mata batin kita tertutup, sebetulnya kehidupan kita donkah. Nanya lihat ke situ salah, lihat ke sini sempit, lihat ke sono sempit, memandang kemanapun sempit. Jadi semuanya jelek, semuanya jelek, semuanya jelek dalam pandangan kita. Tadi semua. Padahal pada saat kita dibuka pandangan batin, semuanya adalah Fa'aina mati wallu fasamu. Aku melihat engkau ya Rabb. Kemanapun aku hadapkan. Ke dalam diriku. Di luar diriku. Semuanya. Tiada yang lain semuanya. Engkaulah yang wahdatul wujud. Hanya engkaulah wujud yang tunggal. Itu yang satu. Tadi semua. Nah ini ya. Mudah-mudahan mungkin ini karena Abah kayaknya katanya ada tamu dari jauh ya. Kayaknya serombongan keluarga yang datang silaturahmi ke Abah ke sini. Barangkali ini ya sahabat, karena bukan amalia-amalia nanti kita latih. Kalaupun di awalnya dengan amalia dzikir apa semua, tapi kalau menurut Abah itulah kholwat. Kenapa? Takhalli. Takhalli itu dia kata kholwun adalah melepaskan, mencabut diri kita. Nanti bersamaan dengan hilangnya tubuh kita ini sebetulnya akan hilang sifat madmumah, tadi iri, dengki, hasud tadi semua. Itulah yang kata Abah tadi malam. Kenapa harus kita melempar jumratul aqobah 7, jumratul wusta 7, jumratul ula 7, 21 sifat madmumah, sombong. Bismillahi Allahu Akbar. Itu jumroh. Maka kita pun hari ini bisa jumroh. Nggak usah pergi ke sana nunggu hari ke Mekah, hari untuk lempar jumroh. Jumroh lah tadi semua. Tadi sesungguhnya Anda pada saat duduk menghilangkan tadi adalah melepaskan dari tubuh ini adalah minimal kata Syekh Jaruk ada 21 adalah sifat madmumah yang paling merusak dalam diri kita. Tapi diawali pertama ada al-ujbu, ujub. Karena ujub itulah sumbernya. Kenapa ujub? Karena adanya diri dohir. Merasa diri. Itulah istilah iblis itu adalah aku lebih baik. Nah itulah ya sahabat. Dan pada saat Anda sudah terlepas merasa paling baik, merasa lebih baik, merasa lebih mengerti, merasa ada, merasa lebih penting, dan lain sebagainya, merasa ingin dihormati, merasa ingin diagungkan, maka mulailah sesungguhnya ruh Anda mulai mulia, muncul, keluar dari semua. Ya. Jadi pada saat Anda ngaku mulia, apalagi mengaku nasab kepada orang mulia, maka otomatis dia tubuhnya akan justru menunjukkan keburukannya. Hati-hati, makanya kata Abah. Siapapun panjenengan dari wali songo, dari siapapun yang mengisbatkan kepada orang yang mulia, tubuh Andanya akan menolak. Tadi semua ya. Tadi mengatakan mulut Anda mengatakan saya duriatnya si fulan, tapi tubuh Anda akan menolak dengan perbuatan untuk menunjukkan bahwa Anda bukan, tubuh Anda sendiri akan menolak. Pada saat Anda mulut yang mengatakan saya duriat si fulan orang soleh itu, tapi kemudian tubuh Anda malah berbuat kemaksiatan, itulah sahabat, hati-hati. Maka semakin banyak orang mengaku kepada duriat yang mulia, maka tubuhnya itu akan menunjukkan kemaksiatan. Maka sebetulnya mudah untuk melihat seseorang itu duriat atau bukan sebetulnya. Karena sejuta kali kau mengatakan aku duriat pada seseorang, tetapi kemudian tubuhmu adalah terus, mulutmu adalah kasar, sikapmu adalah arogan, hatimu adalah busuk, dengki, iri di situ. Sesungguhnya itulah sesungguhnya mustahil ya sahabat dari semua ya. Itu di luar kesadaran dirimu sendiri sebetulnya dari semua ya. Itu saja barangkali kenapa kita harus mematikan diri kita. Itu ya sahabat. Besok mungkin insya Allah akan Abah tentang amaliyah yang kedua adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan. Di antaranya juga karena ini penting. Kalau apa teori yang sudah Abah berikan kalau menurut Abah sudah cukup. Sekarang bagaimana prakteknya untuk mendohirkan, mewujudkan dia. Karena tanpa ada tubadil dia sahabat tadi semua ya. Ihram tutup, makanya ada bahasa ihram. Setelah ihram tutup barulah mi'raj. Mi'raj itu apa? Sampai tadi, sampai hilang diri yang dohir, nampaklah diri yang batin. Nah, barulah sekarang berarti munajat. Munajat itu apa?
berarti saling berhadap-hadapan. Bukan lagi kita Allah yang nggak jelas di mana, tapi sekarang sudah munajat. Inni wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslimah. Dari semua. Barulah di situ adalah tubadil. Dari semua akan ganti peran dari semua. Kamu adalah aku adalah kamu. Dari semua. Tapi sekarang akunya aku gede. Kalau tadi aku kecil mengurung aku gede, sekarang aku gede yang meliputi segala. Kita berada pada aku yang besar. Aku. Itulah kenapa Tuhan Abdul Qadir menghidupkan kum biidni. Bangunlah, hiduplah atas izinku. Ku-nya itu bukan ku dirinya yang kecil, tapi ku yang besar. Ya sahabat. Itu saja barangkali, mari kita belajar terus belajar menghidupkan batin kita tadi semua. Ya biar Anda bisa menonton hiburan tadi semua. Sebetulnya pada saat mata batin sudah terbuka, sesungguhnya banyak hiburan luar biasa tadi semua ya. Ternyata kita tidak hidup sendiri di alam dunia ini tadi semua. Ada barzah, ada barzah, ada barzah, ada barzah tadi. Bainahuma barzahun la yabghiyan tadi semua ya. Dan itulah yang sebut kata Abah juga, hiburan yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat panjenengan semua, berkah semua. Mohon maaf ya tadi Abah terlambat. Sehat Mas Bambang, Mas Ridwan, semua, dan juga siapa aja teman semua. Semoga semuanya sehat tadi semuanya ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Besok Abah akan lebih perjelas lagi bagaimana caranya ya, termasuk amaliyah Nabi Ibrahim tadi. Bagaimana menutup tadi semua, sehingga itulah cara menghidupkan orang mati tadi semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Mohon maaf ya. Terima kasih. Abah tidak mengajari siapapun, Abah tidak merasa lebih arif, Abah tidak merasa lebih pintar. Tapi marilah kita sama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis. Barangkali inilah kiprah Abah untuk menyampaikan apa yang Abah sudah Allah berikan pada Abah semua ya. Dan sekarang Abah punya tugas hanya untuk menyampaikan ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.